Mardia SPD dalam video pembelajaran IPA SMP. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bab listrik statis yang ada di kelas 9 semester 1. Nah, sebelumnya tentunya kalian sudah belajar terlebih dahulu tentang arus dan hambatan. Jadi pada video kita kali ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana suatu hambatan disusun menjadi sebuah rangkaian. Tujuannya untuk apa sebuah hambatan disusun menjadi sebuah rangkaian? Yaitu untuk mendapatkan arus atau tegangan yang kita inginkan. Nah, si hambatan tersebut disusun dengan dua cara. Yang pertama disusun dengan seri seperti ini, lalu disusun secara paralel seperti ini. Setelah kalian melihat bagaimana bentuk rangkaian seri dan rangkaian paralel, mari kita bedakan sama-sama kedua rangkaian tersebut. Ciri yang pertama, pada rangkaian hambatan seri, arus yang mengalirnya itu sama, sedangkan tegangannya berbeda. Dan pada rangkaian paralel, yang samanya itu adalah tegangan, sedangkan arusnya berbeda. Ini ada keywordnya agar kalian tidak tertukar dalam menghafalnya, yaitu pada rangkaian seri. Nah, diakhiri dengan huruf I. Huruf I ini melambangkan arus. Sehingga pada rangkaian seri yang samanya itu adalah arus, sedangkan tegangannya berbeda. Lalu keyword untuk paralel kita ganti huruf depannya menjadi V. V ini melambangkan tegangan, sehingga pada rangkaian paralel yang samanya itu adalah tegangan, sedangkan arusnya berbeda. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, pada rangkaian hambatan seri, listrik yang mengalir hanya satu jalur. Sedangkan pada rangkaian paralel, listrik yang mengalirnya beberapa jalur. Sehingga saat dihubungkan pada beberapa lampu pada rangkaian seri, jika terjadi kerusakan pada aliran listriknya, maka semua lampunya akan padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu yang padam adalah lampu yang mengalami kerusakan pada alirannya saja, yang lainnya akan tetap menyala. Lalu ciri yang ketiga, yaitu pada rangkaian seri, lampunya itu semakin jauh dengan sumbernya, maka akan semakin redup. Berbeda dengan rangkaian paralel, terangnya itu akan sama pada setiap lampu yang dihubungkan secara paralel. Lalu ciri yang keempat, yaitu pada rangkaian seri, hambatan yang mengalirnya itu lebih besar daripada rangkaian yang disusun secara paralel, sehingga saat sebuah rangkaian seri dihubungkan pada satu lampu, itu akan lebih redup daripada sebuah rangkaian paralel yang dihubungkan kepada satu lampu akan lebih terang daripada rangkaian seri. Nah, untuk ciri yang keempat ini saya sudah membuktikannya dengan praktikum dengan menyusun suatu rangkaian hambatan secara seri dan secara paralel pada video yang di sini. Dan silahkan kalian, ini ada dua rangkaian yang saya buat. Yang pertama ini adalah rangkaian hambatan paralel, yang ini adalah rangkaian hambatan seri. Nah, ini berjejer seperti ini adalah seri dan seperti ini adalah paralel. Jadi pada praktikum ini yang akan diamati adalah si nyala lampunya gitu ya. Ini dipasangkan resistor dua buah dengan kekuatan yang sama, yaitu 100 ohm dengan 2 watt, dan ini ada baterai yang ukuran 1,5 volt dengan 2 baterai yang dirangkai secara seri. Kenapa secara seri dirangkaikan? Biar tegangan dan arusnya tetap. Nah, kalau sudah kayak gini kita nyalakan ininya ya. Nah, bisa kelihatan ya, untuk rangkaian yang paralel ini hambatannya kecil sehingga membuat lampu menjadi menyala. Tetapi pada rangkaian seri, hambatan itu besar sehingga arusnya itu kecil sehingga membuat lampunya tidak nyala. Nah, coba kalau kita buka si resistor atau hambatannya, diganti dengan ini konektor atau jembatan penghubung. Nah, kalau kayak gini, nah nyalanya sama ya gitu. Bahkan ini lebih terang. Kenapa? Karena di sini tidak ada penghambatnya, tidak ada hambatannya karena sudah dicopot gitu. Nah, kalau yang ini ada hambatannya, tapi hambatannya kecil sehingga membuat lampu tetap menyala. Tapi kalau tadi yang
seri ya, hambatannya dijajarin seri gini, hambatannya besar sehingga lampunya nggak nyala. Nah, itu sekian penjelasan dari saya tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Bagaimana? Setelah kalian menonton video praktikum saya, sudah bisa kan membedakan yang mana rangkaian seri dan yang mana rangkaian paralel? Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan rumus-rumus perhitungannya. Itu adalah cara dasar atau langkah dasar yang harus kalian pelajari pada saat memasuki bab listrik dinamis. Harus mengenali karakteristik antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cukup sekian pembahasan pada video kita kali ini. Berjumpa lagi di lain kesempatan dan di bab selanjutnya. Dadah!